Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 4 Jember, kelas 11 MPLB 2 ingin menampilkan simulasi rapat dengan tema evaluasi kinerja pegawai. Perkenalkan, saya Ilvi Ifratul Habibah selaku MC. Saya Intan Rafanila selaku direktur. Saya Hilda Safira Ramadhani selaku sekretaris sebagai dirijen dan notulis. Saya Intan Arifah selaku kepala bagian pemasaran sebagai tipe pemberi informasi. Saya Fardila Zaina Ulfa selaku staf bagian pemasaran sebagai tipe pemberi informasi. Saya Muhammad Rizalullah selaku kepala bagian humas sebagai tipe Bapak 1. Saya Muhammad Setianugroho selaku kepala bagian kepegawaian sebagai tipe penyerang. Saya Muhammad Izam Ibrahim selaku kepala bagian keuangan sebagai tipe penyerang dan penerima tamu. Saya Hamdani Rahman selaku staf kepegawaian sebagai pembaca doa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Intan Kafarila selaku Direktur dari PT Central Food serta seluruh rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini, Kamis 15 Mei 2025, dalam rangka mengikuti rapat evaluasi kinerja pegawai PT Central Food untuk periode bulan Januari sampai Maret. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ilvi Ifratul Habibah yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada rapat kali ini. Saya selaku MC pada acara rapat pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembacaan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan direktur. Yang keempat, penyampaian laporan hasil kinerja. Yang kelima, tanggapan dan sesi tanya jawab. Yang keenam, pembacaan notula. Dan yang terakhir, penutup. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Hamdani Rahman. Kepada Bapak Hamdani Rahman disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai rapat hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami memulai rapat ini dengan menyebut nama-Mu. Berikanlah kebijaksanaan, kesabaran, dan kerjasama yang baik. Semoga hasil rapat evaluasi ini membawa manfaat bagi kita semua. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memulai rapat evaluasi hari ini. Berikanlah kami petunjuk dan bimbingan untuk mencapai keputusan yang tepat. Amin. Kepada Bapak Hamdani Rahman disampaikan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Hilda Safira. Kepada Ibu Hilda Safira disilakan. Dan untuk Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku,
kali ini kita akan membahas laporan kinerja setiap bagian selama setengah tahun belakangan ini. Dan kita juga akan membahas semua masalah yang ada pada perusahaan sehingga kita bisa bertukar pikiran untuk menemukan solusi dan cara mengatasi masalah tersebut. Semoga dengan adanya rapat ini, masalah yang sedang kita hadapi bisa terpecahkan dan perusahaan kita semakin sukses dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Intan Kafailah atas sambutannya. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil kinerja pegawai kepada Divisi Kepegawaian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Setianugroho selaku Kepala Bagian Kepegawaian. Perkenalkan, nama saya Hamdani Rahman selaku staf kepegawaian. Saya di sini ingin mengevaluasi tentang kinerja setiap pegawai selama tahun 2025, yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Setiap pegawai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun pada bulan Februari Bapak Rizal mengalami penurunan kinerja dikarenakan sering izin dengan alasan kepentingan keluarga. Lalu di bulan yang sama Ibu Faradila juga sering terlambat masuk dikarenakan jarak rumah dari kantor membutuhkan waktu selama 1 jam. Nah, dampak dari kedua karyawan atas nama Bapak Rizal dan Ibu Faradila tersebut, perusahaan mengalami penurunan omset penjualan. Kemudian untuk meningkatkan kembali omset penjualan, kami memiliki beberapa solusi untuk Bapak Rizal dan Ibu Faradila. Kami akan memberikan SP1, apabila masih melanggar akan kami berikan SP2. Demikian laporan kinerja kepegawaian tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan dari Divisi Kepegawaian. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil kinerja pegawai oleh Divisi Pemasaran. Kepada Divisi Pemasaran, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Arifah selaku Kepala Bagian Pemasaran. Dan saya Faradila Zainab Ulfa selaku staf bagian pemasaran. Kami akan menyampaikan tentang kepuasan pelanggan dari catering kami. Bapak Ibu tolong dicermati PPT di layar. Untuk pelanggan yang puas 30% dan tidak puas 10%, sangat tidak puas 60%. Dari survei pelanggan yang sangat tidak puas sebesar 60% dikarenakan yang pertama, kemasan dari produk tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Yang kedua, rasa yang kurang. Yang ketiga, cara mempromosikan produk kurang menarik. Dampak dari ketidakpuasan pelanggan ini yaitu produk kita kurang minat pelanggan terhadap produk perusahaan. Yang kedua, perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Solusi ketidakpuasan pelanggan yang pertama, melakukan perbaikan terhadap kinerja kami. Yang kedua, meningkatkan promosi biar promosi kita semakin menarik mungkin. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas rasa produk dan bisa kita bicarakan dengan Oki di dapur. Demikian laporan kinerja tahun 2025. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada rekan-rekan dari Divisi Pemasaran. Untuk acara yang selanjutnya
dari Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi? Izin untuk menanggapi. Kepada Bapak Rizal disilakan. Mohon maaf sebelumnya. Hal itu karena saya mempunyai sedikit masalah dalam keluarga yang mengharuskan saya izin tidak masuk. Dan saya sudah mengirimkan surat izin libur kepada atasan saya. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rizal. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Kepada Ibu Fanadila Zaina Ulfa disilakan. Saya ingin menjawab, saya sangat terlambat karena mempunyai kendala transportasi dan saya membagi waktu saya untuk membersihkan rumah, lalu saya masih memesan Gojek terlebih dahulu dan langsung berangkat kerja. Begitu. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Fanadila. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi. Kepada Ibu Intan Kavenula disilakan. Saya tahu kita semua pasti memiliki kesibukan masing-masing di luar pekerjaan. Tapi saya harap Anda berdua tidak melupakan identitas Anda sebagai karyawan dari perusahaan ini. Jadi saya minta tolong kepada Anda berdua dan rekan-rekan agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dan saya ingin menyampaikan pertanyaan juga untuk divisi pemasaran. Anda tadi menjelaskan bahwa sebanyak 60% pelanggan sangat tidak puas. Kenapa bisa seperti itu? Bisa dijelaskan? Terima kasih disampaikan kepada Ibu Intan Kavenula. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Kepada Ibu Inka Nur Arifah disilakan. Alasan mengapa sebanyak 60% pelanggan sangat tidak puas adalah rasa yang kurang cocok dengan selera pelanggan. Cara promosi dari kami yang kurang menarik dan kemasan yang tidak sesuai dengan yang dipromosikan. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Inka Nur Arifah. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi. Kepada Bapak Nizam Ibrahim disilakan. Saya izin menanggapi jawaban dari divisi pemasaran. Sebelumnya, kemasan produk merupakan wadah yang digunakan untuk mengemas dan melindungi produk yang akan dijual kepada konsumen. Konsumen juga berfungsi sebagai pelindung produk dari kerusakan alat promosi dan juga sarana informasi serta identitas kita. Kemudian pertanyaannya, kenapa kemasan dari produk yang dijual tidak sesuai dengan dipromosikan dan mengapa rasanya tidak cocok dengan lidah pelanggan? Sedangkan perusahaan sudah mengeluarkan banyak dana untuk pelatihan juru masak dan pembelian kemasan yang terbaik. Baik, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Nizam Ibrahim. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi. Kepada Ibu Faradila disilakan. Izin menjawab, kemasan dari produk tidak sesuai dengan yang dijual karena memangkas biaya produksi lebih besar sehingga beberapa hiasan tidak dapat dimasukkan dan membuat apa yang ada di dalam brosur tidak sesuai dengan aslinya. Lalu untuk juru masak kami tidak mengetahui secara detail karena itu sudah bukan urusan kami. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Faradila. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya ingin menanggapi. Kepada Bapak Hamdani Rohman disilakan. Jika perusahaan sudah mengeluarkan banyak dana untuk bagian pemasaran, lalu hasilnya tidak maksimal, apakah bagian pemasaran melakukan penggelapan dana perusahaan? Disampaikan terima kasih kepada Bapak Hamdani Rohman. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Dani. Kepada Ibu Inka Nur Arifah disilakan. Tentu saja kami tidak melakukan penggelapan dana. Kami mohon kepada Anda untuk tidak melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik. Karena lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Inka Nur Arifah.
Terima kasih disampaikan kepada Ibu Inka Nur Arifah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Kepada Bapak Rizalullah, disilakan. Bagaimana jika kita meneliti tentang anggaran ini terlebih dahulu? Dimulai dari bukti struk belanja, kemasan, dan bahan-bahan keperluan dapur. Jangan menuduh tanpa bukti yang jelas. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rizal. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya izin menanggapi. Kepada Ibu Nilda Safira, disilakan. Saya setuju dengan itu. Untuk saat ini sebaiknya kita menyelidiknya terlebih dahulu dan akan kita bahas lagi setelah bukti-buktinya telah ditemukan. Baik, mohon tenang semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1. Mari kita sudahi sesi tanya jawab kali ini. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan rapat yang akan disampaikan oleh Ibu Nilda Safira. Kepada Ibu Nilda Safira, disilakan. Karena adanya ketidaksesuaian antara anggaran dengan kemasan, kami akan melakukan penyelidikan terhadap anggaran dari bagian pemasaran terlebih dahulu. Karena itu, rapat akan ditunda hingga bukti-bukti dan penyelidikan selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Nilda Safira. Dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani Rohman. Kepada Bapak Hamdani Rohman, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelum menutup acara rapat hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami mengakhiri rapat evaluasi ini dengan menyebut nama-Mu. Terima kasih atas kebijaksanaan dan kerjasama yang baik. Semoga hasil rapat evaluasi ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengakhiri rapat evaluasi ini. Berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakan keputusan yang telah diambil. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Hamdani Rohman. Baik, mungkin sampai di sini saja rapat pada kali ini. Semoga dengan diadakannya rapat ini, perusahaan dapat semakin berkembang. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalam.